Tanpa banyak drama dan tanpa ribut-ribut, selebgram Nadehon dan Julia Prastini alias Jule resmi bercerai. Perceraian keduanya diputus secara fair stake lantaran Jule berkali-kali tidak hadir dalam sidang. Isu hak asuh yang selama ini diperjuangkan Dehun pun berhasil jatuh ke tangannya tanpa perlawanan sedikit pun dari Jule. Lantas mungkinkah Jule sengaja menyerahkan hak asuh ketiga anaknya karena ingin bebas pacaran dengan Safri? Entahlah, yang pasti Dehun lega bisa berpisah dari Jule. Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan permohonan dari klien kami secara first take. Yang kedua, memberikan izin kepada pemohon Bapak Nadehon untuk menjatuhkan talak kepada termohon di hadapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hak asuhnya atau hak dana kepada pemohon sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah. Menetapkan pemohon berkewajiban untuk memberikan akses kepada termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak-anak sebagaimana poin putusan sebelumnya. Tak hanya soal hak asuh anak, Jule juga sama sekali tak menuntut harta gonogini dari perceraiannya dengan Dehun. Padahal selama ini keduanya berjuang sama-sama dari nol sebagai konten kreator. Tidak ada pembahasan gonogini atau tidak ada mengenai dari awal, tidak ada masalah gonogini yang dibicarakan ya. Sementara Jule begitu pasrah melepaskan Dehun dan anak-anaknya, netizen justru ramai-ramai berlomba untuk mendapatkan duda tampan seperti Dehun. Mereka terpesona melihat aura Dehun yang semakin memancar pasca lepas dari Jule. Tak peduli Dehun punya 3 anak, netizen sejagat maya siap jadi ibu sambung. Namun benarkah usai cerai Dehun akan pulang kampung ke Korea membawa ketiga anaknya? Kalau iya, pupus sudah harapan netizen. Sebenarnya saya nggak mau itu karena masalah pribadi saya ya. Jadi ya, terima kasih banyak untuk perhatian, terima kasih banyak untuk semuanya untuk semangatin. Saya berharap terbaik, ya mohon doanya aja. Sempat dibuat kesal dengan sikap Ahmad Assegaf yang mengajukan banding, namun kini Tasya Farasya akhirnya bisa bernafas lega setelah Ahmad memutuskan mencabut banding atas keputusan cerai yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dicabutnya banding membuat keputusan cerai Ahmad dan Tasya memiliki kekuatan hukum tetap, yang artinya Tasya kini benar-benar resmi menyandang status janda. Jadi putusannya ya seperti yang kami sampaikan pada awal kemarin, mengabulkan permohonan kami. Hak asuh anak juga telah disepakati bersama, sama perkawinan antara Ibu Tasya dan Bapak Ahmad telah diputus cerai dalam putusan pada Pengadilan Agama. Sudah resmi bercerai, namun bukan berarti untuk urusan terkait dugaan penggelapan dana sebesar 35 miliar yang dilakukan oleh Ahmad selesai. Sebaliknya, pihak Tasya tengah menunggu itikat baik Ahmad untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ahmad dan Tasya memang masih berkomunikasi terkait masalah tersebut. Namun Tasya justru dibuat kecewa lantaran secara hitung-hitungan Ahmad membantah menggelapkan dana sebesar 35 miliar, melainkan jauh di bawah itu. Kalau informasi dari Tasyanya sih ada hitungan dari Ahmad tapi jauh sekali ya, di bawah 10% lah. Tasya memang masih menunggu kesungguhan Ahmad untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai demi menjaga nama baik mantan suaminya di depan anak serta keluarga besarnya. Namun tak menutup kemungkinan jika Tasya akan mengambil langkah hukum jika Ahmad tak mau bertanggung jawab dan mengembalikan uang milik Tasya. Lantas benarkah Tasya tetap akan menerima uang dari Ahmad meski tak sesuai dengan jumlah dana yang sudah diambil? Cuma kalau misalnya begini terus namun tidak ada itikat baik juga, tidak menutup kemungkinan akan kami lakukan upaya hukum lebih lanjut. Dengan ada upaya dari Ahmad, walaupun angkanya mungkin tidak sama dan lain-lain, itu adalah bentuk apresiasi Ahmad terhadap Tasya. Nah, bentuk apresiasi ini pasti diapresiasi sama Tasya, pasti dihargai.
Setali tiga uang dengan Tasya, Andre Taulani pun juga bisa tersenyum sumringah dan lega. Lantaran setelah 4 kali menggugat cerai Rinwartia Trigina alias Erin, akhirnya gugatan cerainya dikabulkan majelis hakim. Dan kemarin Andre membacakan ikrar talak kepada Erin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pembacaan ikrar talak ini seolah menjadi pertanda jika kini Andre resmi menyandang status duda. Ya, pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillah, bersyukur, lega, walaupun prosesnya cukup berat, tapi sekali lagi semua ini ada rasa syukur juga ya. Dan fokus saya sekarang adalah untuk membesarkan anak-anak tentunya, mendampingi mereka, dan juga fokus ke saya sendiri juga. Sepakat berpisah, Andre dan Erin juga tak lagi mempermasalahkan terkait harta gono gini. Lantaran memang sudah ada kesepakatan, namun pentolan band Stinky ini tak mau membeberkan terkait nominal harta gono gini. Yang terpenting bagi Andre bisa hidup damai dan tak ada lagi sengketa terkait harta di kemudian hari. Untuk keterkaitan soal gonogini dan sebagainya itu semua sudah disepakati dengan baik dan kedua belah pihak juga sudah berdamai untuk itu. Ya, lebih tepatnya memang ada pembicaraan tentang pembagian apa yang menjadi hak dari masing-masing pihak lah, seperti itu. Tak lagi menjadi suami istri, namun keduanya tetap memilih menjalin hubungan baik dan sepakat mengasuh anak bersama alias menjalani co-parenting. Baik Andre dan Erin membebaskan anak-anak untuk tinggal bersama siapa tanpa ada paksaan dan tekanan. Pasti. Oh, itu pasti nggak mungkin kita putus komunikasi karena kan ya biar bagaimanapun kita sekarang menjadi co-parenting partner ya untuk mendampingi anak-anak sampai besar nanti. Mereka dikasih kebebasan dalam keputusan, memang tidak ada hak asuh ke saya atau ke istri karena mereka semua juga sudah usianya di atas 12 tahun ya. Jadi anak-anak sendiri bebas mau kemana di mana juga. Mbak Erin nggak pernah membatasi atau melarang ya. Di sisi lain, meski Andre dan Erin memilih sepakat untuk mengakhiri pernikahan yang sudah terajut selama 25 tahun, tak dipungkiri pasti ada luka yang ditorehkan dari sebuah perceraian. Namun, bagi Andre, perceraian tak membuat dirinya trauma untuk menikah lagi jika kelak menemukan jodoh yang tepat. Sayangnya, aktor berusia 51 tahun ini masih belum menemukan wanita yang tepat untuk kelak dijadikan istri. Padahal selama ini kerap dijodoh-jodohkan dengan beberapa selebriti wanita. Benarkah Andre merasa risih lantaran kerap dijodoh-jodohkan oleh netizen? Tidak ada trauma gitu, tidak ada ketakutan untuk menikah karena menikah itu kan ibadah gitu ya. Saat ini belum, tapi mungkin nanti ya kita nggak tahu. Jodoh-jodohin banyak, bercanda-bercandaan aja. Setelah melalui proses yang panjang serta persiapan pernikahan yang tidak mudah, Brisya Jody akhirnya resmi mengucap janji suci pernikahan di depan altar gereja katedral bersama Jonathan Alden. Jody pun membuat banyak wanita iri karena begitu cantik dan memukau dalam balutan gaun pengantin putih yang berkiblat pada ikon mode kerajaan Inggris, Kate Middleton. Tak pelak, Alden pun auto terpesona dengan kecantikan sang pujaan hati yang kini sudah sah jadi istrinya itu. Jadi hari ini super happy, finally kita jadi suami istri. Nggak nyangka juga sih, tapi kayak ya udah. Berdoa dan berharap dia betul-betul saling mendapatkan kesetiaan. Namun meski Jody sudah tampil mempesona dan membuat banyak orang iri di hari pernikahannya, netizen justru nyinyir berjamaah. Ada yang menilai make up Jody terlalu simpel hingga tak menglingi. Ada pula yang mengungkit masalah water heater yang pernah terjadi antara Alden dan mantan kekasihnya Awkarin. Untungnya, nyinyiran netizen tak mempengaruhi kebahagiaan Jody dan Alden sebagai pasutri baru. Apalagi keduanya juga tengah sibuk mempersiapkan resepsi yang akan digelar hari Jumat mendatang. Lantas benarkah pasca menikah Jody dan Alden ingin segera punya momongan? Kalau aku yang mengandung, yang repot, merasakan adalah cewek, wanita, pasangan, jadi bebas. Bebas. Dia malah mungkin Aku yang cuma donasi. Iya. Ya kan? Ya itu yang penting ya sebenarnya. Dan support, dia kan selalu ada. Tapi dia bilangnya kayak, ya mungkin berdua dia juga nggak apa-apa. Maksudnya sedapatnya kapan aja dikasih, pasti kita bersyukur gitu. Karena di agama kita juga nggak boleh nunda. Gitu. Tapi maksudnya bukannya kayak buru-buru ngejar, enggak. Ya. Kita masih ngejar karir ya. Yes.